Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salam hebat, dahsyat, luar biasa. Baik, perkenalkan pada kali ini untuk kelas 6 ya, kita akan belajar tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, perkenalkan, Ustadz namanya adalah Ustadz Eko Prasetyo, SPD, ESP, MPD, yang akan mengajar kurang lebih selama 1 tahun ke depan untuk di kelas 6. Baik, yang pertama adalah kompetensi dasar. Ini adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain seperti PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30, SPKI. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, mengidentifikasi bentuk ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan, dan menganalisis pergolakan tentang pemberontakan-pemberontakan ya. Nah, dan yang pertama kita akan belajar sejarah terkait tentang pemberontakan PKI di Madiun. Nah, pada masa-masa ini itu diawali dengan adanya pembentukan FDR ya. Jadi FDR ini adalah Front Demokrasi Rakyat ya, di mana akibat adanya gagalnya perjanjian Renville sehingga kabinet Amir Syarifuddin mendapat mosi tidak percaya dan jatuh pada tahun 1948. Nah, dari sini maka FDR memiliki tujuan ini pembatalan perjanjian Renville dan Linggajati, lalu menasionalisasikan perusahaan Belanda, pembubaran kabinet Hatta, dan membentuk kabinet parlementer. Nah, aksi FDR sering memicu bentrokan ya, yaitu karena dia memiliki partai sayap, yaitu adalah buruh atau anggota FDR dan STII. Nah, sehingga di sini sering terjadi pertempuran-pertempuran FDR yang ini sebenarnya adalah merupakan lanjutan ya dari pemberontakan pada tahun 1928. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kedatangan musuh. Ini kan musuh pernah memberontak ya sebelumnya sekitar tahun 1926. Ini dia kabur ke Soviet ya, dan pemberontakan tersebut gagal. Akhirnya dia lari ke Moskow saat itu dan kembali. Dan ini pada tahun 1948 seolah mendapatkan angin segar ya, karena tindakan dari musuh ini adalah memperkuat struktur organisasi PKI, melakukan agitasi politik dan mengecam kebijakan pemerintah. Nah, itulah yang dilakukan oleh PKI dari dulu. Lalu ia menilai revolusi Indonesia hanya bersifat defensif atau bertahan ya, dan mengusulkan Front Nasional, dan pada bulan Agustus 1948, nah ini Partai Sosialis Kiri dan Partai Sosialis ya, ini melakukan fusi penggabungan ya. Nah, selanjutnya juga melakukan agitasi politik ya. Ini PKI ini mengacaukan Surakarta dan menghasut divisi Siliwangi, dan juga menyebabkan tewasnya Dr. Mawardi, sehingga namanya ini dikenang ya sebagai tokoh yang luar biasa dan dijadikan sebagai nama rumah sakit. Beliau juga menghentikan pertikaian, memerintahkan para komandan bertikai untuk menyatakan kesetiaan pada pemerintahan RI. Nah, ini adalah upaya ya dari Kolonel Gatot Subroto yang menjadi gubernur militer Surakarta. Nah, ini berupaya untuk meredam adanya konflik akibat adanya agitasi yang ditimbulkan oleh PKI ini. Nah, dan ini juga PKI juga melakukan kerusuhan ya, jadi dibuat seorang kacau, jadi negara itu dibuat kacau dan menurunkan elektabilitas ya dan kewibawaan pemerintahan, jadi menimbulkan kekacauan pada saat itu. Nah, selanjutnya adanya pemberontakan PKI di Madiun, ini merupakan kisah ya tentang adanya berbagai macam PKI saat itu, kegiatannya bersifat agitasi ya, kemudian terus melakukan pembantaian, pembunuhan ya, sampai Raden Suryo ini dibunuh di tengah hutan Jati pada saat itu. Selanjutnya adanya pemerintahan melakukan gerakan operasi militer lah, ini yang dilakukan dari pemerintah RI saat itu ya, agar PKI bisa diredam.
Nah, dan alhamdulillah tanggal 30 September 1948 pemimpin PKI musuh ini berhasil ditembak mati dan ditangkap serta dijatuhi hukuman mati ya saat itu. Nah, selanjutnya selain dari PKI di situ juga ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ya atau Negara Islam Indonesia. Jadi karena akibat kecarut-marutan saat itu ya di sini menyebabkan ya tokoh yang bernama Kartosoewirjo dari Partai Masyumi ini 14 Agustus 1947 menyatakan perang suci dengan Belanda dan menolak perjanjian Renville dengan 4.000 pasukan Hizbullah dan Sabilillah tetap tinggal di Jawa Barat ya. Jadi sehingga dari sini adanya operasi pagar betis atau operasi Baratayuda bisa untuk menumpas gerakan DITII di Indonesia. Gitu ya, ditandai dengan tertangkapnya ya ini Kartosoewirjo di Gunung Geber Majalaya. Nah, selanjutnya juga adanya gerakan DITII di Kalimantan ya. Kemudian gerakan DITII di Jawa Tengah, dan selanjutnya setelah perang kemerdekaan ia meninggalkan Jawa Timur ya. Nah ini adalah tokoh yang dari DITII dengan berupaya merubah menjadi negara Islam saat itu. Karena memang kecarut-marutan yang ada, tapi ya memang bagaimanapun Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi bukan negara Islam. Nah, sehingga di sini sering terjadi konfrontasi pada awal-awal tersebut. Selanjutnya ada gerakan DITII di Sulawesi Selatan dan adanya gerakan DITII di Aceh ya, dan dahulu sempat berkembang menjadi adanya gerakan Aceh Merdeka, tapi alhamdulillah bisa ditangani semuanya sehingga dapat berjalan dengan lancar saat itu. Selanjutnya adanya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Ini merupakan gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling dari Bandung ya. Ini sebenarnya adalah gerakan separatis ya di masa Republik Indonesia Serikat yang sebenarnya didasarkan dari adanya ramalan Jayaboyo ya, salah satu raja yang terkenal dari Kediri. Nah, di sini dia berupaya ya membangun kepercayaan tersebut ya, bahwasanya akan lahir tokoh Satrio Piningit saat itu, dan berupaya sebenarnya ini adalah misi dari Belanda untuk melindungi aset-aset Belanda saat itu. Nah, dan akhirnya Perdana Menteri Hatta ini mengadakan rundikan dengan Komisaris Tinggi Belanda meminta Komandan Tentara Belanda Bandung, ini Mayor Jenderal Angel, untuk mendesak Westerling mundur dan keluar dari Bandung dan berhasil dilumpuhkan gitu ya. Nah, selain itu juga adanya dari Sultan Hamid II ya, dari Pontianak ini yang juga telah luar biasa ini memberikan semacam dukungan pada awalnya, tapi ya itu karena gagal ya pada saat itu tidak dapat mempertahankan keutuhannya, akhirnya Sultan Hamid ini membela juga ya, seperti itu. Dan ini dapat dilakukan ya pemberantasan saat itu dan berupaya untuk melakukan perbaikan. Lalu adanya pemberontakan Andi Aziz, merupakan kapten yang berasal dari Makassar, tujuannya untuk menolak pasukan APRIS dari kesatuan TNI ke Sulawesi Selatan. Nah, di sini juga alhamdulillah bisa ditanggulangi dengan baik ya saat itu oleh Mayor H.V. Worang. Nah, untuk tugas kali ini ya silahkan nanti teman-teman ini ya, bagaimanakah peran TNI dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan. Nah, kira-kira mengerjakan cuman hanya 1 lembar saja. Nanti silahkan ditulis dalam 1 lembar kertas dan silahkan dikonvert dalam bentuk PDF dan dikumpulkan melalui aplikasi e-learning Madrasah Mu'alimin. Nah, untuk deadline pengumpulannya adalah hari ini pukul 23.58 ya. Jadi 1 lembar aja ya, 1 lembar diketik dalam MS Word boleh, atau mau ditulis tangan juga boleh. Nah, nanti segera di-convert ke PDF. Baik, itu dulu dari Ustadz ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, jaga kesehatan ya. Salam hebat, dahsyat, luar biasa. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.